Perang Tondano II. Bertahun-tahun setelah terselesaikannya Perang Tondano I, meletuslah Perang Tondano II, yang mana saat terjadi percepatan dengan masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles. Gubernur Jenderal Dendles menetapkan sebuah kebijakan baru yang berkaitan dengan usaha untuk memperkuat sistem pertahanan, yang mana hal tersebut ditujukan untuk dapat menahan berbagai serangan yang berasal dari Inggris. Upaya yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka melakukan perlawanan kepada Inggris adalah dengan merekrut beberapa pasukan. Pasukan-pasukan tersebut pastilah berasal dari pribumi, yang dalam pemilihannya Belanda lebih suka pribumi yang berasal dari suku Madura, Dayak, serta Minahasa. Rasa suka tersebut didasari atas jiwa keberanian tinggi yang dimiliki oleh ketiga suku tersebut. Untuk dapat melancarkan segala upayanya, pemerintah Belanda memberikan mandat kepada Kapten Hartig selaku Residen Manado Brigadier untuk mengumpulkan para Ungwala atau pemimpin adat daerah. Pengumpulan para pemimpin adat itu bertujuan untuk memberitahukan kepada para pemimpin adat supaya bersedia menyediakan pasukan perang, yang mana dalam perkembangannya pasukan perang itu akan dikirim ke Pulau Jawa. Pemerintah Belanda menargetkan adanya 2.000 pemuda yang akan dikirim ke Jawa untuk menjadi calon pasukan Hindia Belanda. Lagi-lagi sama dengan yang ada di Perang Tondano I, masyarakat Minahasa memilih untuk menolak mentah-mentah permintaan pemerintah Belanda itu. Penolakan tersebut diiringi dengan adanya usaha perlawanan dari masyarakat Minahasa kepada Belanda. Skala bentuk perlawanan masyarakat Minahasa kepada pemerintah Belanda dipusatkan di wilayah Tondano. Salah satu pemimpin yang mendorong perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Pria beranggapan bahwa rakyat Minahasa harus melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Dengan adanya perlawanan yang mulai dilancarkan oleh pihak Minahasa, mau tidak mau Gubernur Brigadier harus mengirimkan pasukan untuk menyerang pertahanan masyarakat Minahasa yang berada di wilayah Tondano. Dalam upaya perlawanan ini, Belanda kembali menerapkan strategi yang sama dengan Perang Tondano I, yang mana Belanda mulai melakukan pembendungan kembali pada aliran Sungai Tamberan. Selain itu, Gubernur Brigadier juga tidak segan-segan untuk membentuk 2 sekaligus pasukan perang. Pertempuran ini mulai mencapai puncaknya pada tanggal 23 Oktober 1808. Pasukan tangguh Belanda yang disiapkan dari Danau Tondano berhasil melancarkan serangannya. Pasukan Belanda merusak semua pagar bambu berduri yang digunakan untuk membatasi danau dengan perkampungan Minawanwa. Kerusakan tersebut menyebabkan pasukan Belanda dengan mudah menerobos pertahanan dari masyarakat Minahasa di Minawanwa. Serangan ini terjadi hingga pada malam hari, namun para pejuang Minahasa tetap semangat untuk melakukan berbagai perlawanan dari rumah ke rumah. Hal ini menyebabkan pasukan Belanda menjadi kewalahan dalam mengimbangi berbagai serangan yang dilakukan oleh masyarakat Minahasa. Sehingga pada 24 Oktober 1808, para pasukan Belanda yang berada di darat berupaya untuk menyerang pertahanan di kampung Minawanwa. Serangan secara membabi buta dilakukan oleh Belanda terhadap kampung tersebut. Belanda mulai melemahkan kekuatannya, yang menjadi kesempatan ini tidak disia-siakan oleh rakyat Minahasa untuk membalikkan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Atas serangan tersebut, Belanda terpaksa harus menarik mundur seluruh pasukannya. Seiring dengan perlawanan antara kedua belah pihak, luapan air yang berasal dari Sungai Tamberan mulai mempersulit ruang gerak dari pasukan Belanda. Dari arah yang berlawanan, pasukan Belanda terus melakukan penyerangan dengan melemparkan meriam ke arah kampung Minawanwa. Namun berbagai serangan itu tidak berjalan efektif. Perang Tondano II ini berlangsung cukup lama. Dalam perkembangannya terdapat beberapa pejuang yang mulai tertekan sehingga berpihak pada pemerintah Belanda. Namun di sisi lain terdapat kelompok para pejuang yang masih berjuang mati-matian untuk memberikan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Perang Tondano II menuju akhir pada tanggal 5 Agustus 1809, yang mana kekalahan berada pada pihak pejuang Minahasa. Kekalahan tersebut dipicu hancurnya benteng pertahanan yang dimiliki oleh masyarakat Minahasa. Perang Tondano II berakhir pada awal abad ke-19, yang mana peperangan ini harus berakhir dengan kekalahan pada pihak masyarakat Minahasa. Dalam perang ini Belanda tidak tanggung-tanggung dalam melancarkan serangan meriamnya. Serangan tersebut yang membuat para rakyat Minahasa harus berjuang secara mati-matian hingga titik darah penghabisan. Para rakyat Minahasa di bawah pimpinan Lonto, Tewu, Matulandi, Mamai, dan Korengeng tak henti-hentinya melakukan usaha pertahanan dan perlawanan di balik Benteng Moraya. Benteng Moraya merupakan satu-satunya benteng yang dapat dijadikan sebagai pertahanan dan perlindungan rakyat Minahasa. Tepat pada tanggal 5 Agustus, saat Benteng Moraya berhasil diruntuhkan oleh pasukan Belanda, rakyat Minahasa sudah tidak dapat lagi melakukan perlawanan. Waktu sang surya menampakkan cahaya di ufuk timur, para pahlawan pejuang Minahasa sudah tak tampak lagi.
Semua yang tersisa hanya puing-puing dan runtuhan benteng disertai dengan mayat-mayat para pejuang itu. Tidak ada lagi para pejuang yang mati-matian mempertahankan wilayahnya di Minahasa. Semua telah musnah. Yang tersisa hanya semangat perjuangan mereka di tanah Minahasa.